berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang lagi di Kebaktian Online ya. Siapin hati kalian, kita sama-sama mau mulai sekolah minggu online kita. Sekarang sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai sekolah minggu online. Kiranya Tuhan yang siapkan hati kami agar kami dapat mengikuti sekolah minggu online ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita mau nyanyi lagu ini ya, Dari Terbit Matahari. Kita pakai gerakan sama-sama ya, semuanya berdiri, oke? Yuk 1, 2, 3. Kita bareng-bareng ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, lagu kedua sekarang kita mau nyanyi Saya Bukan Pasukan Berjalan. Pasti udah pada tahu, kita gerak bareng-bareng lagi ya. Karena masih pagi, hitung-hitung sambil olahraga. Kita nyanyi bareng ya. Yuk 1, 2, 3. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Bareng-bareng lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah adik-adik, dari lagu itu kita ambil kesimpulan, kalian harus selalu ingat kalau kita itu laskar Kristus ya. Sekarang adik-adik selamat mendengarkan firman Tuhan. Bye-bye.
Selamat pagi adik-adik. Tadi pujian sudah didengarkan ya sama Kak Gina. Mari kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman. Ayo, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang berada dalam tata kerajaan di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih kami hanya mengandalkan-Mu saja Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, untuk cerita minggu ini yaitu tentang seorang raja, yaitu Raja Yosafat. Nah, kalau adik-adik ingin tahu, adik-adik bisa baca Alkitabnya ya. Ada di 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 13. Boleh adik-adik dipandu mama papanya ya untuk membacakan Alkitab ini. Adik-adik, Raja Yosafat adalah seorang raja dari Israel. Raja Yosafat menjadi seorang raja pada umur 35 tahun. Dia menggantikan ayahnya, Raja Asa. Nah, adik-adik, cerita lebih lengkapnya boleh adik-adik tonton video berikut ini ya. Halo adik-adik, yuk kita kenalan dengan Raja Yosafat. Siapa sih Raja Yosafat itu? Nah, Raja Yosafat adalah anak dari Raja Asa. Raja Yosafat pun akhirnya menggantikan jabatan ayahnya sebagai Raja Israel. Nah, kalau adik-adik ketahui, Israel telah terbagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Yehuda di selatan dan Kerajaan Israel di utara. Kedua kerajaan ini saling berperang dan saling berebut wilayah di Israel. Belum lagi ditambah ancaman di kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Wah, gimana tuh adik-adik? Bingung banget pastinya. Maka dari itu, Raja Yosafat menempatkan tentara dan pasukan-pasukannya di semua kota di Yehuda. Adik-adik, Yosafat hidup seturut kehendak leluhur-leluhurnya, Raja Daud, yaitu taat dan tabah. Hati-hati menggunakan jalan Tuhan, bukan seperti ayahnya dahulu, yaitu Raja Asa yang lebih mencari Baal-Baal atau Allah lain. Karena begitu, Tuhan pun menyertai Yosafat, seperti mengokohkan kerajaannya menjadi kuat, sehingga seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi sangat kaya dan sangat terhormat. Yosafat bahkan menjauhkan banyak penyembahan berhala. Yosafat bahkan mengutus beberapa orang untuk mengajarkan kepada rakyat Yehuda tentang kitab Taurat Tuhan, supaya bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Negeri-negeri di sekeliling Yehuda tidak ada loh yang melawan Yosafat, karena Tuhan menampakkan ketakutan pada mereka semua. Wah, ternyata banyak sekali ya yang Tuhan perbuat dalam kehidupan Raja Yosafat dan kepemerintahannya. Nah, adik-adik, dari cerita video tadi, adik-adik lihat kan tentunya Raja Yosafat yang kehidupannya sangat menyenangkan. Raja Yosafat yang mengalami hidup yang lebih baik. Kenapa adik-adik? Nah, Raja Yosafat bukan saja mengatur strategi pada saat dia perang, bukan mengakui bahwa dia mempunyai kekuatan sendiri, tetapi melainkan dia selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengajarkan Tuhan kepada semua pasukan-pasukan perangnya. Raja Yosafat juga mencontohkan cara hidup Raja Daud yang selalu taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita tentang Raja Yosafat bisa adik-adik simpulkan ada 3 kesimpulan. 1. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. 2. Diberkatilah orang yang menaruh harapan pada Tuhan. 3. Diberkatilah orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, janganlah selalu bersungut-sungut. Percayalah, pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Adik-adik, kakak
Kakak ingatkan sekali lagi ya, apabila adik-adik ingin hidup baik, selalu bersandar pada Tuhan dan mintalah kekuatan dan pertolongannya. Selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Jangan mengandalkan kekuatan dan kepintaran diri sendiri. Karena pertolongan Tuhan tidak terbatas dan kekuatan Tuhan sangat besar. Untuk cerita minggu ini, ayat hafalannya adalah Amsal 3 ayat 26. Amsal 3 ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah selesai untuk ibadah. Berkati kami selalu ya Bapa, biarkan kami selalu meminta pertolongan dari-Mu, bersandar kepadamu, dan selalu mengandalkan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkannya di rumah masing-masing dan disimpan oleh mama atau papahnya. Nanti kalau kita boleh ibadah lagi di gereja, adik-adik boleh mengumpulkannya kepada kakak-kakak sekolah minggu. Nah, kita mau nyanyi Beri Syukur, Beri Syukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Saat ini kami mau bawa persembahan kami. Kiranya persembahan ini menjadi berkat untuk gereja-Mu, dan kiranya Tuhan yang berkati mama papa yang juga memberikannya melalui anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi